Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi matematika wajib kelas 11 yaitu integral. Apa itu integral? Integral merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas di bawah karya fungsi, menghitung panjang lengkung, menemukan titik tengah dari benda, dan banyak lagi. Konsep integral menjadi dasar dalam banyak bidang ilmu, termasuk matematika, fisika, ekonomi, dan teknik. Integral secara sederhana dapat disebut dengan inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Kemudian, kita akan ke integral dengan batas atau integral tentu. Selain integral tak tentu, kita juga dapat menghitung integral dengan batas tertentu yang dikenal sebagai integral tentu. Integral tentu memberikan hasil berupa angka, bukan fungsi. Jika kita ingin menghitung integral tentu dari fungsi x dengan batas a dan b, sifat-sifat integral tentu dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari integral dalam konteks yang lebih sederhana yang dikenal sebagai integral tak tentu atau antiderivatif. Integral tak tentu adalah kebalikan dari operasi diferensiasi. Jika kita memiliki fungsi fx dan ingin mencari fungsi fx yang merupakan turunan dari fungsi x, maka kita menggunakan simbol integral untuk menyatakan ini. Integral fungsi x dx sama dengan fx tambah c. Simbol integral ini menunjukkan operasi integral. Fungsi x adalah fungsi yang ingin diintegralkan, dx adalah variabel integrasi, fx adalah fungsi hasil integral atau antiderivatif, dan c adalah konstanta integrasi. Berikut adalah aturan-aturan dari integral dasar. Oke teman-teman, hari ini kita bakal bahas nih materi integral. Jadi ada salah satu soal nih, yaitu adalah integral dari 4 akar x tambah 3x kuadrat tambah 9 dx. Kira-kira berapa ya jawabannya? Oke, mari kita bahas nih teman-teman. Pertama kalian jabari terlebih dahulu nih, kan ada akar x. Akar x itu sama aja kayak x1/2. Jadi kita jabari dulu jadi 4x1/2 tambah 3x kuadrat tambah 9. Nah teman-teman, kalian juga harus mengingat nih bentuk umum pertama daripada integral, yaitu adalah ketika ada x pangkat n, maka integralnya adalah 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Nah nih teman-teman, jadi dijabarin nih, jadinya nantinya 4/1/2 tambah 1 x1/2 tambah 1 tambah 3/2 tambah 1 x 2 tambah 1 tambah 9x. Nah teman-teman, ketika sudah seperti ini, kalian tinggal sederhanain aja nih, seperti 1/2 tambah 1 jadinya 3/2, seperti 2 tambah 1 jadinya 3. Nanti akan jadi hasil yaitu adalah 8/3 x 3/2 tambah x pangkat 3 tambah 9x nih teman-teman. Nah x 3/2 itu bisa lagi kalian persingkat atau persederhanakan lagi nih teman-teman, jadi x akar x, sehingga akan ditemukan jawaban yaitu adalah integral dari 4 akar x tambah 3x kuadrat tambah 9 dx adalah 8/3 x akar x tambah x pangkat 3 tambah 9x tambah c ini teman-teman. Oke nih teman-teman, jadi ini ada soal yang kedua. Di soal kedua ini aku bakal ngasih kesempatan kalian untuk mengerjain nih, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi integral ini sendiri. Aku bakal kasih waktu 10 detik pada kalian untuk mengerjain soal ini nih. Hitungan 10 detik dimulai dari sekarang. Nah nih teman-teman, kira-kira jawaban kalian sama nggak kayak yang ada slide ini? Kalau misalnya nggak sama, berarti harus ada yang kita bahas dulu nih teman-teman. Nah, jadi di soal ada pertanyaan nih, yaitu adalah integral 9 x pangkat 5 akar 6 kurang 4 bagi x pangkat 3 kurang 7 per x akar 3 dx. Nah nih teman-teman, jadi di sini kita pecahin dulu nih. Kan udah dibilang kalau misalnya ada x pangkat b akar a, maka akan jadi penyelesaiannya itu adalah x b per a. Nah di sini ada x pangkat 5 akar 6 nih teman-teman. Jadi akan jadi x pangkat 5/6. Jadi kalau kita jabarkan akan jadi integral dari 9x pangkat 5/6 kurang 4x min 3 kurang 7x min 1/3 nih teman-teman. Oke, ini kalau misalnya ada pertanyaan nih, kok jadi min kak 3-nya? Oke teman-teman, ingat lagi ke bentuk yang ada di matematika nih, yaitu kalau ada 1
per A pangkat N, maka ketika A itu dinaikkan ke atas, maka akan jadi A pangkat min N nih teman-teman. Itulah mengapa pada akhirnya ini menjadi minus. Oke, masuk ke bentuk umum daripada integral, yaitu adalah masukkan per ditambah dan pangkat ditambah 1. Maka akan mendapatkan hasil yaitu adalah 54 per 11 X pangkat 11 per 6 tambah 2X min 2 kurang 21 per 2 X pangkat 2 per 3 nih teman-teman. Nah Kak, apa kau sampai sini aja? Oke, kalau misalnya kalian mau nyederhanain lagi masih bisa kok. Ini X pangkat 11 per 6 masih bisa disederhanakan. Caranya yaitu adalah dipecahin. Jadi X akar X pangkat 5 akar 6. Jadi emang bakal sama nih Kak hasilnya sama yang di atas? Tentunya dong teman-teman, tentunya sama nih. Coba aja kalian hitung tuh. X itu kan 1 dikali X pangkat 5 per 6, berarti 1 tambah 5 per 6 sama dengan 11 per 6 kan, sama aja nih. Nah jadi nanti dari integral 9 X pangkat 5 akar 6 kurang 4 bagi X pangkat 3 kurang 7 X akar 3 ini akan ditemukan integral yaitu adalah 54 per 11 X pangkat kali X pangkat 5 akar 6 tambah 2 per X pangkat 2 kurang 21 per 2 X pangkat 2 akar 3 nih teman-teman tambah C. Oke nih, udah paham belum kira-kira? Kalau misalnya belum paham, kita lanjut ke next soal sama Babang Sandi nih. Baik, kita telah masuk ke contoh soal integral tentu, di mana bentuk soalnya yaitu integral dari 2 ke 3 dengan soal dalam kurung 3x kuadrat dikurang 4 tutup kurung dikuadratkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, mari kita simak. Pertama-tama kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk soalnya. Kita kuadratkan dan mendapatkan hasil 9x pangkat 4 dikurang 24x kuadrat ditambah 16. Seperti yang kita ketahui, pada materi integral ini kita mengembalikan ke dalam bentuk semula. Maka dari itu, dapatlah hasil 9 per 5 x pangkat 5 dikurang 8x pangkat 3 ditambah 16x. Di samping 16x ada tutup kurung atau petanda dari jumlah integral tentu, yaitu 2 sama 3. Itu dimaksudkan untuk menggantikan atau mensubstitusikan X dengan angka yang telah disediakan. Kita mulai dari paling atas dulu, yaitu 3. Kita substitusikan ke X. Didapatkan hasil 9 per 5 dikali 3 pangkat 5 dikurang 8 kali 3 pangkat 3 ditambah 16 kali 3 dikurang, kita masukkan 2 ke bentuk X-nya. Didapatkan hasil juga yaitu 9 per 5 2 pangkat 5 dikurang 8 kali 2 pangkat 3 tambah 16 kali 2. Kita sederhanakan dengan cara mengalihkan dan didapatkanlah hasil 269 per 5 dikurang 128 per 5. Kita kurangkan dan didapatkan hasil 141 per 5 atau 28 1 per 5. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya. Pada contoh ini kita menemukan soal integral tentu 2 ke 4 dengan bentuk soal min x kuadrat ditambah 6x kurang 8. Kita sederhanakan terlebih dahulu ke dalam bentuk awalnya. Didapatkan hasil min sepertiga x pangkat 3 ditambah 6 per 2x kuadrat dikurang 8x. Seperti biasa, setelah kita menyederhanakan bentuk awalnya, akan muncul simbol di sebelahnya. Simbol tersebut berangka 4 dan 2. Kita substitusikan 4-nya terlebih dahulu. Didapatkan hasil
min sepertiga dikali 4 pangkat 3 ditambah 6/2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 8 kali 4 dikurang min sepertiga 2 pangkat 3 ditambah 6/2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 8 kali 2. Didapatkan hasil dari perkalian tersebut yaitu min 56/3 ditambah 20. Kita jumlahkan dan akan mendapatkan hasil 4/3. Oke, jadi contoh soal pertama yaitu adalah integral dari fungsi 2x pangkat 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Jadi sesuai yang telah kita pelajari, jika integral tentu, maka fungsi fx yang kita dapatkan dari mengintegralkan turunan tersebut nanti kita kurangi setelah dimasuki x dari batas atas dan x batas bawah. Jadi pada contoh soal ini yaitu sama dengan 2/4 x pangkat 4 dengan batas atas 2 dan 0. Lalu kita masukkan nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan 0 ke fungsi fx setengah x pangkat 4, yaitu sama dengan fungsi tadi 2/4 x pangkat 4 dengan 2/4-nya disederhanakan menjadi setengah x pangkat 4. Lalu kita kurangkan f2 dengan f0, jadi f2 dikurangi f0, jadi kita masukkan nilai x-nya yaitu menjadi setengah dikali 2 pangkat 4 dikurang setengah dikali 0 pangkat 4 sama dengan setengah dikali 16 dikurangi 0 sama dengan 8. Lalu contoh soal kedua yaitu integral dari fungsi 4x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 3 dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Jadi seperti yang kita kerjakan tadi, kita selesaikan dulu integralnya, yaitu fungsinya fx sama dengan 4/4 x pangkat 4 dikurangi 6/2 x pangkat 2 ditambah 3/1 x. Lalu kita sederhanakan menjadi x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 3x. Lalu kita masukkan nilai x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 ke fx, lalu kurangkan f3 dengan f1. f3 dikurang f1 sama dengan jadi 3 pangkat 4 dikurangi 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali 3 dikurangi 1 pangkat 4 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 sama dengan 8 dalam kurung 81 dikurang 27 ditambah 9 dikurang dalam kurung 1 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 45 dikurang 1 sama dengan 44. Jadi hasil jawaban dari soal ini adalah 44. Sekian video penjelasan materi integral dari kami. Jika terdapat kesalahan, maka kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.